Bab 1133. Sangat bodoh. Energi pedang emas Erikin kelihatan sangat kecil dibandingkan dengan gelombang besar yang melayang di udara, tetapi setelah pedangnya melayang, gelombang tersebut seketika dihancurkan oleh energi pedangnya. Cahaya biru bersinar dalam gelombang Reiki sehingga Penatua ketiga membelalakan matanya, kemudian dia dengan cepat menarik kembali Reiki dan segera memadamkan api biru yang terasa seperti sengatan listrik. Emmet Zuo tersentak kaget. Penatua ketiga yang merupakan pejuang fase distraksi menghadapi Erikin dengan fase keilahian yang hanya mencapai tahap ketujuh. Menghadapi serangan ini, Erikin bukan hanya tidak rugi, namun malah terasa sedikit beruntung. Pantas saja kamu berani datang sendiri, ternyata kamu memang tidak lemah, tetapi hanya dengan begini kamu belum cukup kuat untuk menghadapiku. Penatua ketiga kalah, ekspresinya langsung sangat menakutkan, dia mengeratkan telapak tangannya pada pedang panjang. Apakah kamu yakin akan melakukannya di sini? Kamu sebaiknya pertimbangkan baik-baik terlebih dahulu. Erikin masih terlihat sangat tenang. Dia menaruh kedua tangan di belakang punggungnya dan memandang sinis pada Penatua ketiga. Aku sudah mengatakan bahwa aku ke sini untuk membuat kesepakatan denganmu, bukan untuk melukaimu. Yang tadi hanya untuk mengingatkanmu, jika kamu memaksaku melakukan sesuatu, aku pasti berhasil kabur, namun aku tidak tahu kamu akan bagaimana. Saat itu Erikin melakukan sebuah gerakan. Api berwarna biru samar-samar melayang di hadapannya. Api aneh memancarkan suhu yang sangat berbahaya dan mencerminkan ekspresi percaya diri milik Erikin. Apa yang kamu ketahui? Ekspresi Penatua ketiga sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya untuk memasang perisai seolah dirinya sangat takut pada api. Pada saat yang sama, tangan yang memegang pedang mulai lemas. Dia melirik Emmet Zuo dengan marah. Sebelumnya dia mengira api Erikin hanyalah sebuah kebetulan, tetapi saat ini kelihatannya dia telah menguasai sesuatu. Dahi Emmet Zuo sedikit berkeringat, rohnya seolah dibawa pergi oleh Erikin, dia spontan memberitahu segalanya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Penatua ketiga takut pada api, namun bagaimana Erikin bisa mengetahuinya? Aku sudah mengetahui semuanya. Erikin tersenyum. Yang tidak diketahui oleh Emmet Zuo, aku juga sudah menebaknya. Kamu menginginkan rumput ajaib berbentuk kupu-kupu, kita tidak bermusuhan, jadi kenapa harus repot melakukan penyerangan? Apa yang kamu inginkan dariku? Penatua ketiga menyipitkan matanya. Aku sudah mengatakan bahwa aku ingin pergi ke kolam Dengxian, jadi aku membutuhkan identitas murid inti. Erikin berjalan ke samping kemudian mengambil sebuah kursi dan duduk pada kursi tersebut. Aku tidak mengenalmu, siapakah kamu? Jika aku memberimu identitas itu, bukankah setara dengan membahayakan diriku sendiri? Penatua ketiga mengerutkan kening. Namun jika kamu membutuhkan rumput ajaib, maka kamu memang seharusnya sedikit berkorban demi mendapatkannya. Sejujurnya jika aku tidak disinggung, aku juga tidak akan menyinggung siapapun, kata Erikin datar. 1 bulan kemudian, aku akan meninggalkan tempat ini setelah pergi ke kolam Dengxian. Hanya 1 bulan, maka kamu akan mendapatkan rumput ajaib yang sangat penting bagimu. Sepertinya aku tidak perlu berbicara panjang lebar padamu bagaimana cara memilihnya. Baik. Aku bisa memberimu identitas murid inti. Sebelumnya aku mendapatkan imbalan yang diberikan oleh sekte. Aku bisa merekomendasikan seorang murid masuk ke sana, tetapi syarat untuk masuk ke kolam Dengxian harus melalui seleksi. Jika kamu mengalami kegagalan di tengah jalan, jangan salahkan aku, ucap Penatua ketiga dengan ekspresi cemberut. Meskipun dia telah menyetujuinya, namun perasaan saat diancam oleh murid tingkat rendah membuatnya merasa tidak senang. Tentu saja, tetapi kemungkinan aku tidak akan gagal. Kapan rumput ajaib akan diberikan padaku? Sekarang juga bisa. Erikin melambaikan tangannya dan langsung melemparkan rumput ajaib ke arah Penatua ketiga. Apakah kamu memberikannya padaku begitu saja?
Tidak takut aku akan berubah pikiran. Penatua ketiga tercengang, dia tidak menyangka Erikin akan langsung memberinya. Penatua, sebenarnya ada 2 rumput ajaib yang didapatkan di lembah. Emmet Zuo menyeka keringatnya. Sebelumnya dia sangat takut mereka akan saling menyerang. Dia bingung harus membela yang mana, ataupun ada kemungkinan dia yang duluan dihabiskan oleh mereka. Saat ini dia melihat mereka telah akur, akhirnya hatinya terasa lega juga. Rumput ajaib yang lainnya akan kuberikan padamu setelah semuanya selesai dilakukan, kata Erikin. Oh iya, sebaiknya jangan berpikir dan melakukan hal-hal aneh. Kerohanianku bermasalah, jadi aku harus masuk ke dalam kolam Dengxian. Jika aku tidak bisa masuk ke dalam kerohanian, maka kamu juga tidak akan memiliki kesempatan itu. Erikin memandang penatua ketiga lekat-lekat dan berkata, jangan pada nantinya besar pasak daripada tiang, itu akan lebih merepotkan. Aku adalah orang yang akan menepati janjiku, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Penatua ketiga mengerutkan kening. Baiklah kalau begitu. Erikin bangkit dari kursinya, dia berjalan masuk dan berkata, bagian belakang istana sepertinya merupakan tempat kamu memurnikan obat. Setelah mendapatkan rumput ajaib berbentuk kupu-kupu, kamu sepertinya akan tidak sabar mengelolanya. Aku akan membantumu memantaunya. Aku takut setelah kamu mengonsumsinya, kamu akan mati, maka kesepakatan ini akan hangus begitu saja. Atau kemungkinan kamu akan menemukan fakta bahwa rumput ajaib ini sebenarnya tidak berguna bagimu, kata Erikin dengan ekspresi penuh kesengajaan. Kamu. Penatua ketiga kelihatan marah. Sebenarnya apa maksud Erikin? Apakah memurnikan obat akan meracuni dirinya sendiri sampai mati? Benar-benar angkuh, dia bahkan sama sekali tidak menghargainya. Dia bahkan ingin mengamati dirinya memurnikan obat. Kenapa dia sama sekali tidak menyadari umurnya beserta level kultivasinya? Benar-benar tidak takut lidahnya akan keseleo. Di mana kamu menemukan orang ini? Dia menatap Emmet Zuo dan bertanya padanya. Tenang dulu, penatua. Orang ini memiliki identitas yang misterius, namun kekuatannya sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang tidak boleh aku katakan, namun dia tahu persis bagaimana memurnikan obat. Emmet Zuo tersenyum pahit. Aku akan mengamati seberapa jago anak ini. Ketika melihat Erikin hampir tiba di belakang istana, penatua ketiga dan Emmet Zuo bergegas menyusulnya. Apakah kamu benar-benar bisa memurnikan obat? Tanya penatua ketiga curiga saat ketiganya berjalan di lorong menuju belakang istana. Sudah tahap keberapa kamu sebagai master memurnikan obat? Tahap kelima atau tahap ketujuh? Itu tidak penting, hal yang paling penting adalah aku bisa menyembuhkan penyakitmu, kata Erikin datar. Hehe. Penatua ketiga tersenyum, kamu jangan terlalu sombong, jangan mengira kamu mendapatkan sedikit informasi dalam mengetahui kelemahan penyakitku, maka kamu sudah punya hak untuk berbicara banyak. Perlu kamu ketahui bahwa memahami penyakit dan menyembuhkan penyakit adalah 2 hal yang berbeda. Apakah kamu ingin aku mengatakannya secara lebih jelas? Erikin menghentikan langkahnya, dia mengerutkan keningnya menatap penatua ketiga. Kalau begitu katakan padaku, aku sangat tertarik, ucap penatua ketiga sinis. Ada jiwa hantu di dalam tubuhmu. Perkataan Erikin cukup mengejutkan penatua ketiga. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukan latihan atau terjebak ke dalam perangkap siapa, namun ada hantu jahat dalam tubuhmu sehingga menyebabkan kamu menggigil. Kultivasimu juga diserap oleh jiwa hantu sehingga menurun drastis. Erikin melanjutkan lagi, kemudian tidak tahu dari mana kamu menemukan resep obat dan membuat pil mujarab yang bisa membuat tubuhmu tidak lagi menggigil. Namun efek samping dari pil ini adalah setiap malam bulan purnama, kamu akan merasakan tubuhmu seolah terbakar dan kesakitan seolah terjatuh ke dalam magma.
Jadi kamu menyuruh muridmu mencari para gadis muda kemudian menggunakan energi para gadis untuk meredam panasnya terik pil mujarab pada malam purnama. Dengan demikian kamu bisa merasakan keseimbangan tersebut. Tetapi kamu sangat bodoh, sungguh bodoh. Erikin menyindirnya habis-habisan. Emmet Zuo menggigil, kepalanya terasa pusing, dia hampir jatuh. Saat ini dia sangat menyesal membawa Erikin ke sini. Orang ini benar-benar keterlaluan dan tidak takut pada siapapun. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.